Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Diana Octavia Moi. Saya berasal dari Flores Aimbere dan saya adalah salah satu mahasiswi yang ada di Politeknik Negeri Kupang jurusan pariwisata. Dan di video ini teman-teman saya akan membahas tentang salah satu mata kuliah yang ada di kampus kami, yaitu pengantar industri perjalanan wisata. Namun sebelum itu teman-teman, mari kita bahas terlebih dahulu tentang pengertian pariwisata itu sendiri. Jadi di tahun 1993 menurut salah satu organisasi yaitu United Nations World Tourism Organization, pariwisata merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan perjalanan dan tinggal di suatu tempat di luar tempat tinggalnya dan tidak lebih dari 1 tahun secara berturut-turut dengan tujuan untuk berekreasi, bisnis, dan tujuan lainnya. Namun di sisi lain menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan menyatakan bahwa pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan, mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain terkait di bidang tersebut. Jadi teman-teman, dalam dunia kepariwisataan ada usaha-usaha yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama usaha jasa pariwisata, yang kedua usaha objek dan daya tarik wisata, dan yang terakhir usaha sarana pariwisata. Dan masing-masing usaha ini terdiri lagi dari beberapa bagian dan mari kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi usaha jasa pariwisata. Nah, usaha jasa pariwisata ini terdiri dari jasa biro perjalanan wisata, jasa agen perjalanan wisata, jasa pramuwisata, jasa konvensi, jasa impresariat, jasa konsultan pariwisata, dan yang terakhir jasa informasi pariwisata. Nah, yang kedua, usaha objek dan daya tarik wisata ini terdiri dari yang pertama itu pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam, yang kedua itu pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya, dan yang terakhir ada pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus. Dan yang ketiga, usaha sarana pariwisata. Nah, usaha sarana pariwisata itu sendiri terdiri dari yang pertama penyediaan akomodasi, yang kedua penyediaan makanan dan minuman, yang ketiga itu penyediaan angkutan wisata, yang keempat penyediaan sarana wisata tirta, dan yang terakhir ada penyediaan kawasan pariwisata. Nah, itu adalah contoh dari usaha-usaha perjalanan wisata yang merupakan bagian dari kepariwisataan. Namun selain usaha-usaha yang ada dalam kepariwisataan, mari kita bahas jenis-jenis perjalanan wisata. Dan jenis-jenis perjalanan wisata ini teman-teman terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada business travel. Nah, business travel ini merupakan perjalanan yang dilakukan dengan jelas tujuannya, yaitu untuk berbisnis. Dan yang kedua ada leisure travel. Nah, leisure travel itu sendiri merupakan perjalanan yang dilakukan untuk bersenang-senang dan menambah wawasan, seperti menambah pengetahuan mereka tentang lingkungan, budaya, tentang adat istiadat, sejarah, tentang alam, tentang flora fauna, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada individual travel. Nah, individual travel ini merupakan perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi, misalnya mengunjungi teman, berobat, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, setelah kita membahas tentang beberapa usaha-usaha perjalanan wisata dan juga jenis-jenis perjalanan wisata, berikut kita akan membahas tentang fungsi dari Biro Perjalanan Wisata. Namun sebelum itu teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Biro Perjalanan Wisata. Jadi Biro Perjalanan Wisata merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pariwisata yang bertujuan untuk mempersiapkan atau mengurus perjalanan seseorang dengan segala kebutuhannya. Kemudian kita masuk di bagian fungsi. Fungsi daripada Biro Perjalanan Wisata ini terbagi menjadi 2 fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi umum dan yang kedua ada fungsi khusus. Dan mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, fungsi umum. Biro Perjalanan Wisata berfungsi untuk memberikan penerangan atau informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah perjalanan pada umumnya. Sedangkan pada fungsi khusus, Biro Perjalanan Wisata berfungsi sebagai perantara antara wisatawan dengan perusahaan industri pariwisata dan bertugas melengkapi segala informasi berbagai hal yang menyangkut tentang perjalanan wisata. Dan itu adalah beberapa fungsi daripada Biro Perjalanan Wisata. Nah, selain Biro Perjalanan Wisata, dalam dunia kepariwisataan terdapat juga yang namanya agen perjalanan wisata. Nah, agen perjalanan wisata ini merupakan badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan. Dan fungsi daripada agen perjalanan wisata ini yang pertama yaitu menjadi perantara dalam pemesanan tiket angkutan darat, laut, dan udara. Yang kedua, mengurus dokumen perjalanan. Yang ketiga, menjadi perantara di dalam pemesanan akomodasi dan sarana wisata. Dan yang terakhir, menjual paket wisata yang dijual oleh Biro Perjalanan
wisata. Jadi teman-teman, setelah kita membahas tentang agen perjalanan wisata, berikut kita akan membahas kembali tentang lingkup pekerjaan Biro Perjalanan Pariwisata. Jadi teman-teman, dalam lingkup pekerjaan Biro Perjalanan Wisata terdapat beberapa fungsi selain fungsi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu fungsi khusus dan fungsi umum. Namun dalam lingkup pekerjaan Biro Perjalanan Wisata memiliki fungsi lainnya, yaitu yang pertama ada fungsi pemasaran. Nah, dalam fungsi pemasaran ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada making sales calls atau menghubungi customers dan menginformasikan produk wisata. Yang kedua ada advising clients atau memberikan alternatif pilihan bagi wisatawan dan menjelaskan detail produk termasuk fasilitas berbagai produk wisata. Yang berikut ada transmitting information yang berarti menyebarkan dan memberikan informasi yang diperlukan. Kemudian ada planning and carrying out promotional company yang artinya merencanakan dan mempromosikan produk perusahaan. Dan yang berikut ada analyzing clients and maintaining yang artinya menganalisa dan memelihara PNRS. Dan yang berikut ada maintaining correspondence yang artinya memelihara hubungan surat menyurat dengan kolega dan pelanggan. Dan yang terakhir ada others atau lain-lain kegiatan pemasaran sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu adalah beberapa contoh daripada fungsi pemasaran. Sedangkan yang kedua ada fungsi departemen operasional yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada mengkoleksi atau meninjau ulang brosur dan letters lain dari pemasok dan juga menetapkan informasi yang terkini atau terbaru. Dan yang kedua ada writing tickets atau menerbitkan isu tiket. Dan yang ketiga ada booking space. Dan yang keempat ada maintaining and controlling airline ticket stock. Dan yang berikut ada tariff up to date. Dan yang berikut ada designing package tours atau merancang paket wisata baik untuk ready-made tours maupun tailor-made tours. Dan yang berikut ada preparing question atau agent tariff. Yang terakhir ada filing atau mengaspirasikan dokumen daripada perusahaan. Jadi teman-teman, itu adalah penjelasan tentang mata kuliah yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu pengantar industri pariwisata. Mohon maaf apabila dalam penjelasan ada kata-kata yang kurang dipahami. Saya juga masih belajar sama seperti teman-teman. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.